Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan memberikan makan ulat Jerman dengan menggunakan sisa-sisa makanan di dapur ya, kayak masih bekas seperti itu. Itu bisa ya teman-teman ya. Jadi kita memanfaatkan limbah-limbah makanan di dapur kita, itu bisa buat pakan ulat Jerman. Contohnya kali ini kita akan memberikan sisa-sisa nasi ya. Ini jadi ulat Jerman itu memakan apa aja. Daging dia makan, nasi, polar, pur, apapun dia makan teman-teman. Buah-buahan mereka makan. Jadi tidak sulit buat pemeliharaan ulat Jerman ini sebenarnya, karena mereka pemakan segala seperti itu. Jadi bukan hanya polar dan buah atau labu seperti itu ya, tapi nasi pun mereka makan. Jadi buat teman-teman tidak usah terlalu khawatir mengenai pakan, karena pakan-pakan makanan dari makanan sisa pun mereka makan. Contohnya ini teman-teman, ini masih bekas dari dapur ya, sisa anak saya seperti itu. Kalau makan kan nggak habis, nah kita bisa kasih ke ulat Jerman. Atau teman-teman yang punya punya rumah makan atau punya restoran seperti itu, nah itu limbah-limbahnya bisa buat pakan ulat Jerman ini. Tapi teman-teman harus tahu, kalau pemberian pakan dari limbah-limbah seperti ini pemberiannya jangan terlalu banyak, karena takutnya si media ini nantinya basah. Kalau media basah nanti ulat Jermannya bisa mati. Itu teman-teman ya. Jadi kita harus kontrol dari kelembaban si media ini. Gitu teman-teman ya. Tuh lihat mereka langsung makan teman-teman ya. Tuh. Mungkin saya dekatin lagi. Coba teman-teman ya. Mereka makan. Tuh. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir ya buat masalah pakan itu, karena makanan sisa pun bisa buat pakan. Nih teman-teman, lihat ya. Kalau pemberian pakannya setiap hari, itu kita ngasihnya sedikit aja. Tapi kalau buat 2 hari sekali atau 3 hari sekali mungkin agak banyak. Terus nanti kasih polar juga, karena takutnya kan media terlalu lembab, nanti malah mati ulatnya. Yang besar pun makan ya teman-teman, bukan hanya yang kecil. Kayak itu tuh. Ini yang usia panen, bisa juga dikasih teman-teman. Ini buat makan plus minum ya. Kalau nasi ini sebenarnya kalau udah dikasih nasi itu nggak usah dikasih buah lagi, udah cukup nasi aja. Kalau polar terserah, mau dikasih polar lagi boleh, atau mau nasinya mau dicampur sama polar boleh, biar nggak terlalu basah itu teman-teman ya.
Intinya si nasi ini udah mencukupi untuk kebutuhan airnya gitu. Kalau ini emang sisa-sisa kemarin ya. Ini tuh pohon pepaya teman-teman ya. Pohon pepaya nanti yang dimakan bagian dalamnya. Kalau luarnya mereka nggak makan. Kalau ini ubi. Nih, ini nih ada nih yang belum habis. Nih gini. Mereka makan bagian dalamnya. Kalau bagian luarnya mereka nggak makan. Kalau nasi mereka lahap banget. Bisa dilihat teman-teman ya. Mereka makan nasi sisa ini lahap banget. Jadi buat teman-teman nggak usah bingung masalah pakan kalau ternak ulat Jerman, karena mereka apapun dimakan, daging, ikan mereka makan teman-teman ya. Tapi kalau sayuran buat minumnya itu yang ngambil dari pasar, kalau bisa dicuci dulu karena takutnya kan ada pestisida teman-teman ya. Mereka lahap makan nasi. Jadi jangan berpatokan ke polar. Kadang kalau pemula kan bingung. Di daerah saya polar nggak ada bang buat medianya. Di video-video saya udah saya bahas. Ada yang pakai serbuk kayu, pakai dedak. Itu bisa teman-teman ya. Untuk pakannya boleh pakai pur. Kasih 1 atau 2 sendok makan setiap hari gitu buat kumbangnya. Karena kalau pakai serbuk kayu kan mereka nggak makan. Jadi dikasih pur, itu caranya. Kalau buah tetap wajib ya, labu atau sayuran. Buat minumnya teman-teman. Sampai mereka besar seperti ini pun ya sama pemeliharaannya gitu. Terkadang kalau serbuk kayu pun mereka makan, tapi nggak semua. Kalau medianya serbuk kayu itu dimakan tapi nggak semua, sebagian aja. Mungkin karena mereka lapar atau gimana. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung buat ternak ulat Jerman itu. Walaupun polar nggak ada di daerah masing-masing. Karena kita tahu harga polar semakin naik ya teman-teman ya. Semakin mahal. Jadi kita harus nyari solusi lain. Biar kita nggak tergantung ke polar itu. Ini saya juga medianya dedak nih. Lihat ada sisa-sisa dedak. Tuh teman-teman ya. Kalau buat yang kecil minumnya saya kasih ini pohon pepaya. Sama aja sih teman-teman ya, yang besar atau yang kecil. Saya pemeliharaan samain. Tuh ini juga sama. Ini bekas pohon pepaya banyak banget. Tuh. Sama pohon pepaya juga. Kalau ini buah naga, tapi bukan buah naganya ya, kulitnya aja. Kulit buah naga bekas kita makan, terus kulitnya kan masih banyak kandungan air tuh. Kita kasih aja, nggak apa-apa. Tuh. Sama semua juga sama. Saya kasih pohon pepaya. Kadang saya kumbangnya pun saya kasih pohon pepaya. Kumbang atau ini ya, kepik. Kalau ini buah naga, mereka makan juga. Nah ini kumbang baru jadi nggak terlalu rakus teman-teman ya. Kalau kumbang yang lama itu di atas itu rakus-rakus. Kita lihat teman-teman ya. Tuh. Jadi nasi itu mereka makan. Buat teman-teman gak usah bingung ya buat pakan. Kita bisa menggunakan limbah dapur. Yang punya rumah makan atau restoran bisa
limbahnya bisa buat pakan juga. Jadi jangan bingung harus pakai polar ini, nggak usah. Kalau nggak ada ya udah yang ada aja gitu. Pakai ubi bisa. Bedanya kalau pakai polar itu ini medianya kering terus dia cepat besar gitu. Itu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat video saya ini. Jangan lupa bantu subscribe channel Papa Selji, like dan bagikan ke teman-teman pemula lainnya. Saya izinkan untuk membagikan video-video saya karena untuk berbagi pengalaman ya, buat memberitahu teman-teman yang baru mau mulai biar mereka paham cara budidaya ulat Jerman. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum.